Foto Namo Buddhaya. Anak-anak Dharma, pembelajaran kelas 5 kali ini kita melanjutkan pada pembelajaran sebelumnya, masih tentang Pertapa Siddhartha Gautama dalam usahanya untuk mencapai penerangan sempurna. Pada pertemuan yang lalu, setelah ketemu Raja Bimbisara dengan percakapannya yang menarik, mendapat tawaran separuh kerajaan, tidak mau. Karena apa? Pangeran Siddhartha yang telah melepaskan kemewahannya menjadi seorang petapa, memiliki sebuah kerajaan besar. Lah kok mau dikasih separuh kerajaan ya? Tidak mau. Kemudian Pertapa Siddhartha berguru kepada Alarakalama. Belum ketemu yang dicari, mencari lagi ke Udaka Ramakuta. Belum ketemu yang dicari. Akhirnya apa? Dia berusaha keras, bertapa menyiksa diri di hutan Uruwela, ditemani oleh 5 orang pertapa yang sama-sama memiliki tekad yang kuat untuk terbebaskan dari penderitaan, yaitu kelahiran, usia tua, sakit, dan mati. Nah, selama bertapa menyiksa diri selama 6 tahun itu, badannya kurus kering, hilang dagingnya, berarti tinggal tulang kulit menempel di tulang, hampir saja jatuh, dalam artian hampir saja meninggal karena terlalu kerasnya semangat Pangeran Siddhartha yang menjadi pertapa ini untuk mendapatkan pencerahan. Nah, akhirnya dia menemukan sebuah solusi, menemukan sebuah cara. Dalam hal ini Pertapa Siddhartha dibantu oleh para dewa yang mendukung dengan semangat kepada Pertapa Siddhartha dengan memberikan sebuah perumpamaan. Di depan saya ini ada gitar, ada pohon yang masih basah, dan ada kayu yang kering. Nah, perumpamaan ini pada masa itu diperlihatkan oleh para dewata di hadapan Pertapa Siddhartha Gautama. Dia menyanyikan sebuah syair dengan diiringi musik sejenis gitar dengan tali senarnya, dan salah satu dari dewata itu memutar tali senarnya ini. Nah, apa yang Anda tahu, yang kamu tahu? Senar gitar ini apabila ditarik terus-menerus terlalu kencang akan putus. Suaranya hilang. Tetapi kalau dikendorkan terus-menerus tidak putus, tetapi suara juga akan hilang. Padahal inti dari gitar ini adalah digunakan untuk menyanyikan sebuah lagu menjadi sebuah campuran nada yang indah. Nah, makanya harus pas. Kemudian kayu. Ini kayu yang sudah kering, kayu keras yang sudah kering, ini potongan kayu jati. Apabila dia dibakar di tempat yang panas, dia akan sangat mudah terbakar dan panas. Tetapi sebaliknya ini, pohon yang masih basah, ini banyak air. Ini pohon bunga yang saya ambil ini lidah mertua, bukan lidahmu ya, ini lidah mertua yang masih basah. Coba bandingkan
Kalau ini saya masukkan ke tungku, lebih cepat yang mana yang terbakar? Kayu jati yang keras atau lidah mertua? Jawabannya sudah tahu. Pasti kayu jati ini yang lebih mudah terbakar. Nah, perumpamaan ini adalah cerita tentang tekad kuat yang dilakukan oleh Pertapa Siddhartha Gautama. Dia melihat orang-orang rakyatnya di Kapilavastu yang hidup dalam gelimang kemewahan, yang setiap hari hanya bersukaria, mengejar kesenangan kesana kemari. Sementara ada juga termasuk Pertapa Siddhartha sendiri yang berusaha terlalu keras, ditemani oleh 5 orang pertapa ini, bertapa menyiksa diri di hutan Uruwela. Yang maksudnya menyiksa diri bagaimana? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Adrian bagaimana bertapa menyiksa dirinya ini yang terlalu keras itu seperti apa. Cita-cita awal yang akan dicapai oleh Pertapa Siddhartha Gautama adalah mencapai pembebasan, meraih kebudayaan. Nah, dengan perumpamaan ini, teknik pertapaan Siddhartha diubah. Yang tadinya begitu keras, kerasnya seperti apa? Kalau tertarik nanti Pak Adrian yang akan menjelaskan secara panjang lebar. Saya hanya memberikan contohnya saja, kira-kira seperti apa. Kalau belum tahu, tanya. Belum tahu, tanya. Tanyakan Pak Adrian. Loh Pak, ini pembelajaran daring Pak. Belum, tidak bisa secara langsung. Tidak apa-apa. Kita punya forum WA Group. Nah, di WA Group kamu bisa menanya. Kalau pas membuka di postingan blog yang ada pada pembelajaran kita ini, di bawah di kolom komentar itu, kamu tulis pertanyaan kamu di situ. Tulis di kolom komentar. Tanyakan apa yang belum kamu ketahui tentang cerita perumpamaan gitar dan kayu. Tanyakan, tidak apa-apa. Atau mungkin punya bantahan, punya argumen yang kuat. Wah, ceritanya ini salah Pak, harus dibenarkan seperti ini. Silakan, bisa dimasukkan di kolom komentar. Jadi kita bisa diskusi dengan hangat di situ. Kiranya demikian ya anak-anak. Ikuti ini pembelajaran yang menarik ini, yang akan disampaikan oleh guru kita Pak Andrian. Nah, kalau kamu malu bertanya, nanti akan sesat di jalan. Supaya tidak tersesat di jalan, bertanyalah. Ini pesan dari Pak Alsino. Kemudian, ini kita masih masa pandemi corona. COVID-19 masih terus menyerang kita di Indonesia ini. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Berita kemarin di Brasil, kejadian mengerikan juga terkait dengan corona ini. Di Ekuador, di Amerika, di Iran, di Italia, negara-negara seperti itu, seperti juga di Indonesia, sekarang ini mewabah ke seluruh dunia. Banyak sekali korbannya. Apakah kita mau jadi korban? Jangan. Kita hendaknya selamat. Maka supaya selamat bagaimana? Banyak-banyak berbuat baik. Ingat rumus yang saya sampaikan? Berbuat baik sama dengan bahagia. Berbuat buruk sama dengan menderita. Itu rumusnya.
berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Bantulah saudara-saudara, teman, tetangga yang kesulitan, apapun yang kamu miliki, dengan tulus ikhlas berdana. Ini salah satu perbuatan baik. Ketulusan dan keikhlasan ini yang akan berbuah besar. Bukan jumlahnya yang menentukan, tetapi ketulusan dan keikhlasan. Baru value-nya atau jumlahnya. Masih ingat juga cerita tentang seorang janda tua yang mempersembahkan pelita pada saat sang Buddha membabarkan dhamma. Dia untuk mendapatkan satu mangkok minyak untuk pelitanya itu dia menjual rambutnya. Rambutnya dipotong, dijual untuk berdana ke pelita. Akhirnya apa? Banyak keajaiban yang terjadi di situ. Dan mendapat pujian dari sang Buddha. Sementara yang kaya raya, berdana bermacam-macam, pelitanya banyak dan sebagainya, pada saat terjadi huru hara, dalam hal ini terjadi angin besar, yang masih hidup tinggal milik si janda tua ini. Artinya apa? Ketulusan dalam memberi ini akan memberikan akibat yang sangat besar. Jangan lupa saling menolong di saat pandemi corona ini. Apabila kita punya kemampuan untuk menolong tetapi tidak mau menolong, namanya seperti pepatah, bukan pepatah, istilah dalam bahasa Inggris, well good doing not going gitu. Artinya apa? Ada kesempatan untuk berbuat baik tetapi tidak dilakukan. Well good doing good gitu. Well good doing good itu artinya ada kesempatan untuk berbuat baik, punya kemampuan untuk berbuat baik tapi tidak mau dilakukan. Apakah salah orang-orang seperti itu? Tidak. Secara agama maupun secara undang-undang orang itu tidak salah. Tetapi secara moral orang yang well good doing good itu tadi, orang yang punya kesempatan berbuat baik tidak mau berbuat baik, itu secara moralnya rendah. Apakah saya, kita semua ingin seperti itu? Tentunya tidak. Jadilah kita ini orang yang baik, sesuai sang Buddha yang baik. Itu nasihat saya tentang menghadapi pandemi corona saat ini. Kemudian jaga kesehatan. Corona tidak main-main. Dia tidak tebang pilih. Karena kamu anaknya Pak Noyot, kamu aman. Karena dia anaknya Pak Suto, dia tidak aman. Tidak seperti itu. Kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak, bayi, asal ada kesempatan corona menyerang, tetap diserang semuanya. Termasuk kamu, termasuk saya. Maka jaga kesehatan. Saya sudah menjaga, Pak. Oke, terima kasih, tapi jaga yang bagaimana? Menjaga yang bagaimana? Hindari, kurangi bepergian. Stay at home. Kamu diam di rumah. Bagus. Kamu diamlah di rumah. Kalau terpaksa harus berpergian, jangan lupa pakai masker.
sudah 50% terhindar dari corona. 50%, belum 100%. Kalau berada di ruang publik, berada di tempat-tempat umum, jangan mudah menyentuh barang yang ada di sana sebelum tangan kamu bersih, steril. Tangan kamu cuci pakai hand sanitizer atau cuci dengan air mengalir yang ada sabunnya. Sentuh, boleh. Setelah itu, setelah selesai kamu juga cuci tangan lagi. Jaga jarak dengan orang lain. Social distancing, jaga jarak. Aman. Ora suk-sukan. Ora pepet-pepetan. Niscaya kamu akan aman. Sampai rumah habis bepergian, masker kita ini kita tidak tahu ini bersih apa kotor, langsung plung. Masukkan ember, cuci dengan sabun. Jemur. Kamu kalau punya dua, pakai yang satunya lagi. Ini dijemur sampai kering. Kalau punya hanya satu, selama di rumah masih aman-aman saja, kita tidak pakai masker. Tunggu ini sampai kering. Kalau kering, kalau bepergian baru dipakai lagi. Baju yang tadi habis buat bepergian, cepat masukkan ke ember, rendam pakai air sabun. Lebih bagus langsung kamu cuci. Orang repoti ibu. Ayo, siapa yang masih suka minta dicucikan ibu? Pak, saya minta dicucikan sama Sanyo, Pak. Saya minta dicucikan sama Sony, Pak. Oh, enggak apa-apa, itu kan mesin cuci. Kalau mesin cuci enggak apa-apa. Tapi kalau kamu merepotkan orang tua kamu, disuruh menyucikan, iyalah, cah kelas 5. Anak kelas 5 itu udah gede. Kamu itu harusnya udah bisa mencuci sendiri. Demikian ya anak-anak ya. Jangan lupa ini cerita tentang gitar dan kayu menarik. Ikuti yang akan disampaikan oleh Pak Adrian. Oke, silakan monggo Pak Adrian. Bagi anak-anak, sebelumnya terimalah kasih dalam dhamma Satyatul Nama Budaya. Berjumpa lagi dengan Bapak Adrian di sini, dan Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin. Sekarang kita akan bahas tentang perumpamaan gitar dan kayu. Tapi sebelum itu, apakah anak masih ingat materi tentang betapa menyiksa diri di hutan berbela? Kalau udah, berarti kita bisa membacakan materi selanjutnya. Jika memang belum paham betul, bisa tanya Bapak langsung lewat WA. Bisa lewat grup atau secara langsung. Baik, untuk memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Arahang sama sambuddha bhagawa buddham bhagawantang abiwadhe swakato bhagavata dhammo dhammam namasami Supati panno bhagavato sawaka sangho sangham namami. Sampai santa bhavantu siddhata. Sadhu sadhu. Baik, jika berdoa sudah selesai, mari kita
sebelum itu Bapak ingin kalian semua perhatikan dengan betul apa yang dibicarakan oleh Bapak, apa yang diomongkan oleh Bapak. Tolong perhatikan dengan betul-betul, pahami dan perhatikan. Baik, akan Bapak mulai pembelajarannya. Perumpamaan gitar dan kayu. Suatu ketika betapa Siddhartha lagi bertapa menyiksa diri, tiba-tiba datang segerombolan penyanyi yang lewat dekat gubuknya. Para penyanyi itu sambil bergurau bercandaria. Salah satu penyanyi menyanyikan sebuah syair. Kalau tali gitar ditarik terlalu keras, talinya akan putus. Lagunya akan habis. Kalau ditarik terlalu kendor, gitarnya tidak akan ada suaranya. Suara gitar itu tidak boleh terlalu rendah atau keras. Dan tali gitar harus tidak terlalu kencang atau terlalu kendor. Orang yang memainkan harus pandai menimba-nimba dan mengira. Setelah mendengar penyanyi itu, betapa Siddhartha sadar dan memandang ke langit dengan heran kepada rombongan penyanyi tersebut. Dalam hatinya dia berkata, sungguh aneh keadaan di dunia ini, bahwasannya seorang bodhisattva atau calon Buddha mesti menerima pelajaran dari rombongan penyanyi. Karena bodoh, aku telah menarik demikian keras tali penghidupan sehingga hampir saja putus. Memang seharusnya aku tidak boleh menarik tali itu terlalu keras atau terlalu kendor. Maksudnya ini adalah Sang Buddha itu terlalu menarik keras tali kehidupannya. Dia melakukan pertapaan keras sehingga hampir saja mengakhiri hidupnya atau bisa saja mengakibatkan kematian. Maka betapa Siddhartha mengatakan hal tersebut. Setelah mendengarkan syair tersebut, timbullah dalam hatinya 3 buah perumpamaan yang sebelumnya belum terpikirkan oleh betapa Siddhartha. Pertama, kalau sepotong kayu diletakkan di dalam air dan seorang membawa sepotong kayu lain yang biasanya digunakan untuk membuat api dengan menggosok-gosokkan kayu, ia berpikir, aku ingin membuat api. Aku ingin merasakan panas dari api tersebut. Maka orang itu tidak akan mungkin mendapatkan api dari kayu yang basah, dan ia hanya akan mendapatkan keletihan dan kesedihan. Begitu pula para petapa yang masih terikat pada kesenangan dan nafsu indera dan batinnya masih ingin menikmati hal-hal duniawi, pasti tidak akan berhasil untuk mencapai penerangan agung. Yang kedua, kalau sekiranya sebuah kayu basah diletakkan di tanah yang kering dan seorang membawa sepotong kayu lain yang biasa digunakan untuk membuat kayu dengan menggosok-gosokkannya. Jika kalian tahu, dulu orang untuk membuat api itu kayu itu digosok-gosokkan atau digesek-gesekkan. Dulu belum ada namanya korek api, itu belum ada. Matik api, korek atau gas itu belum ada. Pakainya kayu. Saya lanjutkan ya. Ia berpikir, aku ingin membuat api. Aku ingin merasakan panas. Maka orang itu tidak akan mungkin mendapatkan api dari kayu yang basah. Dia hanya akan mendapatkan keletihan dan kesedihan. Begitu pula bagi para petapa
yang masih terikat kepada kesenangan dan nafsu duniawi dan masih ingin merasakan hal-hal kenikmatan duniawi, pasti dia tidak akan mendapatkan, tidak akan memperoleh namanya penerangan agung. Perumpamaan ketiga, kalau sekiranya sepotong kayu kering diletakkan di tanah yang kering dan seseorang membawa sepotong kayu lain yang biasanya digunakan untuk membuat api unggun atau api, dan ia berpikir, aku ingin buat api, aku ingin merasakan hawa panas, maka orang itu pasti dapat membuat api dari kayu kering tersebut. Sama halnya dengan petapa dan brahmana yang tidak terikat kepada kesenangan nafsu-nafsu indera dan batinnya juga tidak terikat lagi, maka petapa dan brahmana itu berada dalam keadaan baik dan dapat memperoleh penerangan agung. Setelah merenungkan 3 perumpamaan tersebut, petapa Siddhartha memutuskan untuk mengakhiri pertapaan kerasnya. Lalu dia berangkat untuk membasuh diri di sungai. Sehabis membasuh diri di sungai, dia ingin kembali ke gubuknya, tetapi jatuh pingsan. Waktu siuman, ia sudah tidak bisa berdiri lagi karena badannya kurus kering, badannya lemah. Sehabis melakukan petapaan keras dan dia belum makan makanan yang normal. Dia masih dalam keadaan belum sehat karena setiap hari makan hanya 1 butir nasi saja. Beruntung pada waktu itu ada gembala kambing yang bernama Nanda. Lalu Nanda mengasihkan atau memberi susu kambing untuk petapa Siddhartha, dan akhirnya perlahan tenaganya pulih lagi dan ia dapat melanjutkan perjalanan ke gubuk tempat ia bertapa. Sejak hari itu petapa Siddhartha diberi makan tajin untuk mengembalikan kekuatan dan kesehatannya. Selang berapa lama petapa Siddhartha sudah bisa makan makanan yang biasa dimakan seperti kayak nasi dan lain-lain, sehingga kesehatannya pulih kembali. Dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya siapapun dapat belajar dari alam sekitar. Seperti halnya petapa Siddhartha. Beliau belajar dari apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan. Hanya melalui syair lagu yang dia dengarkan, dia tersadar dari praktik menyiksa diri itu tidak membawa kepada nibbana atau penerangan agung. Hal demikian memberi pesan kepada kita bahwasannya jadilah orang yang peka, tanggap terhadap tanda-tanda yang dilihat, dengar, ataupun dirasakan. Pesannya itu untuk melakukan sesuatu jangan berlebih atau jangan kekurang. Makan terlalu kenyang itu juga bahaya, makan terlalu sedikit nanti lapar, nanti kena mah. Nonton TV terlalu lama juga nggak baik, nanti biasanya kenanya ke mata. Lalu bermain juga jangan lama-lama, nanti terlalu lelah, badannya capek, nanti sakit. Bukan olahraga itu sehat ya, tapi kalau berlebih itu juga tidak baik. Terlalu banyak bekerja itu juga tidak baik. Tubuh juga butuh waktu istirahat, makanya jangan melakukan hal-hal yang berlebihan. Demikian pembelajaran dari Bapak. Mungkin itu aja untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas dan isi presensi.
linknya di sampingnya. Dan Bapak ingatkan lagi bahwasanya musim sekarang musim corona. Jadi kalau kalian keluar dari rumah pakai masker biar terhindar dari virus corona, biar tidak terinfeksi. Kalau terinfeksi nanti sakit dan susah sembuhnya karena virus corona sendiri belum ada obatnya. Dan jika kalian mau memegang sesuatu atau barang yang memang itu barangnya dipegang oleh banyak orang seperti meja kayak gini, setelah megang selanjutnya pakai hand sanitizer, harus pakai. Kalau enggak cuci tangan pakai sabun. Setelah itu kalau pulang baju harus diganti, bajunya masukkan ke tempat cucian, langsung mandi atau langsung ganti baju. Itu aja pesan dari Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Sekian, terima kasih teman-teman. Salam Namo Buddhaya.